Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feby Hikmatullah dengan NIM 19112168. Saya dari kelas BSE 3. Di sini saya akan memaparkan jurnal yang telah saya buat berkenaan dengan perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan data resmi di situs web Otoritas Jasa Keuangan. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalah Indonesia sebagai bank syariah pertama dan menjadi pionir bagi bank syariah lainnya, telah lebih dahulu menerapkan sistem ini di tengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara, perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan. Hal tersebut dapat dibuktikan dari keberhasilan Bank Muamalah Indonesia melewati krisis yang terjadi pada tahun 1998 dengan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dan tidak menerima semeser pun bantuan dari pemerintah. Pada krisis keuangan tahun 2008, Bank Muamalah Indonesia bahkan mampu memperoleh laba sebesar 300 miliaran lebih. Perbankan syariah sebenarnya dapat menggunakan momentum ini untuk menunjukkan bahwa perbankan syariah benar-benar tahan dan kebal krisis dan mampu tumbuh dengan signifikan dari tahun ke tahun. Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebetulnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada Seminar Nasional Hubungan Indonesia Timur Tengah pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan atau LSIK dan Yayasan Bhinneka Tunggal Ika. Namun, ada beberapa alasan yang menghambat realisasinya ide ini. Yang pertama, operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur dan karena itu tidak sejalan dengan UU Pokok Perbankan yang berlaku, yakni UU nomor 14/1967. Yang kedua, konsep bank syariah dari segi politis berkonotasi ideologis, merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep negara Islam. Karena itu, tidak dikehendaki oleh pemerintah. Yang terakhir, masih dipertanyakan siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu. Sementara, pendirian bank baru dari Timur Tengah masih dicegah, antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia. Akhirnya, gagasan mengenai bank syariah itu muncul lagi sejak tahun 1998, di saat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Oktober atau yang disebut dengan Pakto, yang berisi liberalisasi industri perbankan. Para ulama pada waktu itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga. Tetapi, tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk, kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%. Setelah adanya rekomendasi dari Lokakarya Ulama tentang bunga, bank dan perbankan di Cisarua Bogor tanggal 19 sampai 22 Agustus 1990 yang kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional atau Munas 4 Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung di Hotel Syahid Jaya, Jakarta 23 sampai 25 Agustus 1990 dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 16 Juli tahun 2008, UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah disahkan yang memberikan landasan hukum industri perbankan syariah nasional dan diharapkan mendorong perkembangan bank syariah.
yang selama 5 tahun terakhir asetnya tumbuh lebih dari 5% per tahun, namun pasarnya atau market share-nya secara nasional masih di bawah 5%. Kemudian kita berbicara mengenai lembaga keuangan syariah di Indonesia. Setiap lembaga keuangan syariah atau LKS, baik perbankan ataupun non-bank, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya harus sejalan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Untuk mendukung perkembangan LKS di Indonesia ini, maka diperlukan perangkat hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan LKS. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi persengketaan ekonomi yang akan terjadi di masa mendatang. Akan tetapi, dalam kegiatannya LKS tidak cukup hanya diatur oleh perundang-undangan saja, namun juga dibutuhkan Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang mempunyai otoritas di bidang keagamaan sebagai bagian dari perangkat hukum LKS agar kegiatan operasional yang dilakukan LKS sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dikutip resmi dari data situs Otoritas Jasa Keuangan, perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Di tahun 2014, perekonomian Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan yang tidak ringan. Di antaranya, bersumber dari pemulihan ekonomi global yang kurang memenuhi ekspektasi, dan terus berlangsungnya proses penyesuaian struktural terkait ketahanan energi pangan, ekspor, dan infrastruktur domestik yang berdampak pada stabilitas dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Secara umum, kondisi ekonomi makro Indonesia sepanjang tahun 2014 menunjukkan kinerja yang relatif stabil, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,0% atau lebih rendah dari target awal yang ditetapkan pemerintah sebesar 5,5%. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi domestik yang tumbuh cukup tinggi sebesar 5,1%. Sementara itu, defisit neraca pembayaran Indonesia tercatat sedikit membaik menjadi 3% dari produk domestik bruto atau PDB. Perkembangan perbankan syariah terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan di Indonesia. Sampai pada tahun 2019, Otoritas Jasa Keuangan mencatat pertumbuhan industri keuangan usaha syariah yang terdiri dari 13 UUS Bank Pembangunan Daerah dan 7 UUS Bank Umum Swasta Nasional yang akan menentukan sikap konversi atau spin-off Kepala Riset Lembaga Pengembangan Perbankan Nasional Indonesia atau LPPI. Dari perkembangan yang ada dari tahun ke tahun, perkembangan tersebut tidak luput dari berbagai faktor pendukung dan tantangan di atas. Hal itu menunjukkan bahwa upaya keras dari seluruh stakeholders industri keuangan syariah sangat dibutuhkan untuk mendukung perkembangan bank syariah di Indonesia. Perlu keterpaduan langkah dari para praktisi, akademisi maupun asosiasi agar pengembangan menjadi lebih efektif. Untuk itu, peran semua pihak, baik pemerintah, ulama, akademis ataupun masyarakat dalam mempelopori dan mendorong keterpaduan langkah untuk menjawab berbagai tantangan tersebut sangat diperlukan sehingga industri keuangan syariah nasional semakin berkualitas, berkembang secara berkelanjutan dan mampu bersaing dalam kancah persaingan global. Sekian dari saya. Kurang dalamnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.